Pemirsa, kita akan kembali menyimak jalannya demonstrasi yang berlangsung di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, di mana ini massa dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun sudah keluar dari area gerbang utama dari Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menantikan kehadiran 3.000 demonstran dari Forum Indramayu Menggugat. Kita lihat di sini kawat berduri sudah membentang di sepanjang gerbang utama, kemudian juga petugas gabungan sudah dikerahkan dan bersiap siaga untuk menanti kehadiran dari 3.000 demonstran yang akan menyampaikan 5 poin gugatan kepada pihak Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun kita lihat di sini memang dari para demonstran belum juga hadir hingga saat ini. Ada juga pesan yang disampaikan dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun bahwa mereka menerima dengan lapang dada kehadiran para demonstran jika para demonstran melakukan aksi demonstrasinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik, saat ini kami di studio akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau merupakan dosen dari Universitas Malikul Saleh atau Unimal, yakni Bapak Haidar. Selamat pagi Pak Haidar. Ya, selamat pagi. Pak Haidar, kita mau melihat ini pandangan Bapak mengenai aksi demonstrasi yang akan dilangsungkan. Sebetulnya apa sih Pak yang memicu massa ini ingin melakukan demonstrasi? Ya, massa ini sebenarnya sudah agak sudah agak kesal ya dengan tindakan-tindakan dan pola tingkah yang dibuat oleh pimpinan Al Zaitun ini. Karena dulu dia sudah melakukan penggelapan sertifikat tanah, kemudian merampas tanah orang, kemudian juga melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, juga kemudian juga tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan dengan aturan-aturan agama. Bahkan yang terakhir ini lebih parah lagi karena sudah menyatakan menyanyikan lagu-lagu Yahudi, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam dari Nabi Muhammad. Jadi waqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran Karim. Nah, ini adalah pelecehan agama yang cukup sensitif dan saya yakin ini akan membuat Panji Gumilang jatuh. Kalau dulu kan tahun 2010 itu dia nggak bisa jatuh, kemudian tahun 2012 juga nggak bisa dijatuh walaupun di demo dan menjadi isu yang sangat kencang karena memang dia di backup oleh lembaga negara yang cukup kuat yaitu intelijen, dan kita tahu bahwa lembaga intelijen adalah lembaga yang sangat lembaga super body lah ya, yang sangat powerful. Kenapa dilindungi oleh intelijen? Ya, ini dari semua rejim kelihatannya memiliki bisnis dengan Al Zaitun ini. Karena apa ya? Karena ini kan semacam program defeksi ya, state right, hak negara untuk mempertahankan ideologinya, ideologi Pancasila yang diserang oleh gerakan NII, Negara Islam Indonesia. Nah, makanya begitu ada satu NII yang defeksi, yang mengalami pembusukan, yaitu KW9, itu langsung diambil dan kemudian itu yang dikembangkan. Dan setelah dikembangkan, itu menjadi alat untuk pancing dan jaring untuk menjebak orang-orang untuk masuk ke dalamnya agar menjadi kapok dan jera jika masih punya aspirasi untuk membuat negara Islam. Jadi saya kira ini merupakan, ini hak negara. Secara militer memang dan intelijen mereka merasa berhak untuk mempertahankan eksistensi ideologinya seperti itu, dan lawannya itu adalah civil right ataupun human right. Nah, human right atau civil right ini diperjuangkan oleh masyarakat sipil biasanya. Negara kalaupun ada Komnas HAM dan sebagainya itu hanya lip service saja. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh untuk
memperjuangkan hak asasi manusia ini. Apa Tapi yang kalau untuk hak negara diperjuangkan habis-habisan karena memang ini ada lembaganya yang sangat super power ya, sangat powerful. Kenapa menurut Pak Haidar pada tahun ini demonstrasi kali ini pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun akan terjatuh berbeda dengan demo-demo yang pernah dilangsungkan sebelumnya? Ya, karena dia menyentuh isu yang sangat esensial ya, karena dia menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Kemudian juga dia menyanyikan lagu-lagu Yahudi di dalam pesantren itu. Kemudian dia juga mengajarkan banyak ajaran-ajaran sinkretik ya, bukan hanya sinkretik antara tradisi-tradisi tradisional, tapi juga sinkretik antara berbagai agama-agama besar universal seperti agama Islam dengan agama Kristen, Katolik dan sebagainya. Jadi artinya dari awal berdiri tahun 99 itu diresmikan hingga saat ini makin menyimpang atau sudah mulai berbeda-beda ajaran yang dilakukan? Iya, makin menyimpang. Udah mulai muncul banyak varian juga, ada Gavatar, ada Mossadegh, ada Milata Abraham. Kalau Milata Abraham itu penggabungan atau sinkretisasi dari agama Yahudi, Islam dan Kristen, digabungkan jadi satu. Baik, Pak Haidar, kita akan lanjutkan